Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Safarudin Mukhtar, MSI MSE, selaku dosen pembimbing seminar praktik kerja lapangan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini saya dapat melaksanakan seminar laporan praktik kerja lapangan dengan judul Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Divisi Investasi Dana Pensiun Pelindo. Pada kesempatan perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar, mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1701623047 angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kegiatan praktik kerja lapangan saya yang telah dilaksanakan pada Divisi Investasi Dana Pensiun Pelindo selama kurang lebih 4 bulan, yaitu sejak tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 31 Mei 2026. Oke, selanjutnya itu latar belakang. Latar belakang dari laporan ini yaitu perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten dan siap kerja. Selain memberikan pemahaman teoritis, perguruan tinggi juga dituntut untuk menyediakan pengalaman belajar yang mampu menghubungkan konsep akademik dengan praktik profesional. Integrasi antara teori dan praktik menjadi penting karena dapat membantu mahasiswa memahami kondisi kerja yang sesungguhnya sekaligus meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja yang sangat kompetitif. Untuk tujuan PKL itu sendiri ada empat. Yang pertama, untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik pada mata kuliah praktik kerja lapangan atau PKL. Yang kedua, memperoleh pengalaman kerja secara langsung. Yang ketiga, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. Yang keempat, mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis serta profesionalisme kerja. Untuk selanjutnya yaitu manfaat dari PKL itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan pemahaman praktikan mengenai sistem budaya organisasi serta proses bisnis yang diterapkan di lingkungan perusahaan. Yang kedua, mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja secara langsung. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan wawasan praktikan mengenai pengelolaan investasi dan pengelolaan aset pada lembaga dana pensiun. Yang keempat, mengembangkan kemampuan teknis atau hard skill dan non-teknis atau soft skill. Yang kelima, yaitu meningkatkan profesionalisme dan etos kerja melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan operasional pada divisi investasi dana pensiun Pelindo. Di sini ada tiga metode pelaksanaan yang saya lakukan. Yang pertama ada observasi. Praktikan atau saya melakukan pengamatan secara langsung terhadap lingkungan kerja di dana pensiun Pelindo, khususnya pada divisi investasi. Observasi dilakukan untuk memahami struktur organisasi, alur kerja administrasi, serta sistem pengelolaan dokumen dan data yang digunakan. Yang kedua yaitu partisipasi. Praktikan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan berbagai kegiatan administratif dan operasional pada divisi investasi. Aktivitas yang dilakukan meliputi penyusunan dan pengarsipan dokumen, pembuatan surat dinas dan surat balasan, serta agenda kerja mingguan, pembuatan notulensi rapat, serta penyusunan laporan evaluasi dan laporan hasil kegiatan investasi. Selanjutnya yaitu evaluasi. Praktikan melakukan refleksi terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan PKL itu sendiri telah tercapai. Selanjutnya di sini ada profil dari instansi yang praktikan. Yang pertama di sini ada Dana Pensiun Pelindo. Dana Pensiun Pelindo adalah lembaga yang dibentuk oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero untuk mengelola program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Lembaga ini berperan dalam menjamin kesejahteraan pegawai setelah pensiun melalui pengelolaan dana,
aset, dan investasi yang profesional serta berkelanjutan. Untuk visi misinya, visinya yaitu menjadi dana pensiun yang sehat dan mampu menunjang kepentingan pendiri dalam menjamin terpeliharanya kesinambungan dan kelayakan manfaat pensiun dan manfaat lainnya bagi peserta. Untuk misinya ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Yang kedua, menyelenggarakan sistem penerimaan iuran pensiun secara tertib dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menyelenggarakan sistem kepesertaan dan pendanaan secara akurat, tertib, dan rapi. Yang keempat, mengelola kekayaan selalu melalui kebijakan investasi sesuai dengan arahan investasi dan ketentuan perundangan yang berlaku, dengan risiko yang terukur dan memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi dana pensiun Pelindo itu sendiri. Yang pertama yaitu pendiri atau PT Pelabuhan Indonesia Persero yang dibawahi oleh Dewan Pengawas dan juga Direktur Utama, Direktur Keuangan Investasi, dan Direktur Kepesertaan dan SDM dan Umum, dan beberapa bidang lainnya. Dan salah satunya yaitu ada di divisi investasi, yang mana saya melakukan kegiatan PKL pada divisi tersebut. Di sini ada lingkup pelaksanaan PKL itu sendiri. Pertama yaitu administrasi surat menyurat. Tugas yang dilakukan meliputi penyusunan surat dinas, surat balasan kepada mitra kerja, dan nota-nota dinas. Yang kedua yaitu pengelolaan dokumen investasi dan arsip. Dokumen yang dikelola antara lain sertifikat tanah, akte jual beli atau AJB, perjanjian pengingkatan jual beli atau PPJB. Yang ketiga yaitu penyusunan notulensi dan dokumentasi rapat. Di sini praktikan bertugas menyusun notulensi berbagai kegiatan rapat internal maupun eksternal dan dokumentasi rapat. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan dan optimalisasi aset perusahaan. Di sini praktikan membantu proses rekapitulasi sertifikat tanah, pembaruan data aset, penyusunan laporan perkembangan penjualan aset, serta pendokumentasian aset investasi yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan dan pengolahan data investasi, meliputi pengumpulan data, rekapitulasi informasi, pengolahan data administrasi, serta penyusunan laporan perkembangan investasi dan laporan pengelolaan aset. Selanjutnya yang terakhir yaitu koordinasi dengan pihak eksternal dan internal. Koordinasi dilakukan divisi internal perusahaan, lembaga perbankan, manajer investasi, konsultan, notaris, pengembang properti, dan mitra-mitra lainnya. Selanjutnya di sini ada program pelaksanaan PKL itu sendiri. Yang pertama itu saya melakukan persiapan dan juga orientasi pada tahap awal ini praktikan melakukan pengenalan terhadap lingkungan kerja di Dana Pensiun Belindo. Tahap ini bertujuan untuk membantu praktikan beradaptasi dengan lingkungan kerja serta memahami ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan selama PKL itu sendiri. Yang kedua, pembelajaran sistem dan prosedur kerja. Pada tahap ini, praktikan mempelajari berbagai sistem dan prosedur kerja yang diterapkan dalam kegiatan operasional divisi investasi. Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem kerja yang diterapkan dalam mendukung aktivitas investasi perusahaan. Yang selanjutnya kegiatan administrasi. Pada tahap ini, praktikan mulai terlibat secara aktif dalam pelaksanaan berbagai kegiatan administrasi pada divisi investasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan administrasi serta ketelitian dalam pengelolaan dokumen perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, yaitu pengelolaan dokumen, monitoring, dan juga evaluasi. Nah, pada tahap ini, praktikan terlibat dalam kegiatan pengelolaan dokumen, investasi, dan aset perusahaan. Melalui kegiatan ini, praktikan memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan data dan dokumen dalam mendukung pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, yaitu pelaporan kegiatan. Selama pelaksanaan PKL, praktikan melakukan dokumentasi dan penyusunan laporan kegiatan secara berkala. Tahap ini bertujuan untuk melatih kemampuan praktikan dalam menyusun laporan yang sistematis dan akurat.
Selanjutnya yaitu evaluasi dan penyusunan laporan akhir. Nah, pada tahap akhir ini, praktikan melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama PKL. Laporan akhir yang disusun menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan PKL sekaligus sebagai sarana refleksi dan pengembangan kompetensi praktikan dalam menghadapi dunia kerja profesional. Nah, selanjutnya di sini ada jadwal pelaksanaan PKL itu sendiri. Di sini saya ada tiga tahap. Yang pertama tahap persiapan. Praktikan pada tahap awal mengajukan permohonan PKL kepada beberapa instansi, kemudian setelah beberapa saat mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan PKL di Dana Pensiun Pelindo. Sebelumnya, praktikan melakukan beberapa tahapan persiapan, yaitu menyusun surat permohonan magang dari kampus, serta melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait penempatan unit kerja. Dan juga praktikan berkoordinasi dengan dosen pembimbing untuk eh, penempatan unit kerja itu sendiri. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Di sini praktik kerja lapangan dilaksanakan sejak tanggal 12 Januari 2026 hingga 31 Mei 2026. Untuk hari kerjanya itu sendiri Senin sampai Jumat dan pada hari Senin sampai Kamis. Untuk jam kerjanya itu dari jam 9 hingga jam 17 dengan waktu istirahat pada jam 12 hingga jam 13. Untuk hari Jumat, untuk jam kerjanya sendiri itu mulai pada jam 8.30 sampai 16.30 dan untuk jam istirahat sendiri dari jam 11.30 hingga jam 13. Selanjutnya ya di sini ada tahap pelaporan. Praktikan mulai mempersiapkan penyusunan laporan PKL selama masa pelaksanaan kegiatan berlangsung. Praktikan juga mencatat seluruh aktivitas harian melalui logbook sebagai bahan penyusunan laporan secara sistematis. Nah, di sini ada beberapa proses kegiatan yang praktikan lakukan, yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, praktikan dimulai pada bulan November hingga Desember, yaitu eh, penyusunan surat permohonan magang hingga mencari beberapa instansi untuk dilakukan untuk eh, untuk mengajukan permohonan magang itu sendiri. Dan pada tahap pelaksanaan, praktikan melaksanakan PKL itu sendiri dari bulan Januari hingga bulan Mei. Selanjutnya pada tahap pelaporan, praktikan mulai membuat pelaporan dari bulan April hingga bulan Juni. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan PKL. Pelaksanaan PKL yang pertama itu administrasi dan juga korespondensi. Praktikan terlibat secara aktif dalam proses administrasi surat menyurat yang menjadi salah satu fungsi utama dalam mendukung operasional divisi investasi. Yang kedua, pengelolaan dokumen investasi. Praktikan melakukan pengelompokan dokumen berdasarkan kategori, melakukan pengecekan kelengkapan data, memperbarui informasi dokumen yang mengalami perubahan. Yang ketiga, kegiatan rapat dan juga notulensi. Praktikan mendokumentasikan berbagai kegiatan rapat dan menyusun notulensi rapat internal perusahaan maupun rapat eksternal. Selanjutnya yang keempat, koordinasi dengan pihak eksternal dan juga internal. Kegiatan ini kegiatan ini meliputi persiapan dokumen rapat dengan mitra, pengumpulan data pendukung kerjasama, penyusunan bahan presentasi, serta koordinasi administrasi terkait pelaksanaan kerjasama investasi. Yang kelima, pengelolaan aset perusahaan. Kegiatan ini mencakup pengumpulan dan pembaruan data aset seperti rekapitulasi sertifikat tanah, dokumentasi aset, serta penyusunan laporan perkembangan penjualan aset perusahaan. Yang keenam, laporan kinerja dan juga evaluasi aset investasi. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data investasi, penyusunan laporan perkembangan investasi, laporan pendapatan investasi, dan juga laporan penjualan aset. Selanjutnya pada bab 3, yaitu analisis pekerjaan. Di sini praktikan sudah menganalisis beberapa semua pekerjaan yang praktikan lakukan.
Yang pertama yaitu analisis pekerjaan administrasi, surat menyurat, dan juga korespondensi. Nah, pada pekerjaan ini, praktikan mendapatkan peningkatan kompetensi dalam mengelola dokumen organisasi secara sistematis, menjaga kerahasiaan informasi, serta mendukung terciptanya tata kelola administrasi yang efektif dan juga efisien. Yang kedua yaitu analisis pekerjaan pengolahan dokumen investasi dan juga kearsipan. Hal ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan arsip, klasifikasi dokumen, serta penerapan sistem penyimpanan yang efektif. Yang ketiga, analisis pekerjaan penyusunan notulensi dan juga dokumentasi rapat. Di sini praktikan memahami bahwa rapat merupakan salah satu sarana komunikasi organisasi yang berperan penting dalam proses koordinasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, analisis pekerjaan koordinasi dan dengan pihak eksternal dan internal. Praktikan memahami bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan berbagai pihak. Selanjutnya, analisis pekerjaan pengelolaan dan optimalisasi aset perusahaan. Praktikan memperoleh pemahaman bahwa aset sektorial merupakan instrumen investasi yang memerlukan pengelolaan secara profesional agar mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang terakhir, analisis pekerjaan penyusunan laporan dan pengelolaan data investasi. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman bahwa data merupakan sumber informasi yang penting dan yang menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Di sini praktikan sudah mendapatkan beberapa hambatan dan juga solusi pekerjaan yang praktikan dapatkan selama PKL. Yang pertama, hambatan yang praktikan lalui, yang pertama yaitu kesulitan memahami istilah teknis dan dokumen investasi seperti AJB, PPJB, sertifikat tanah atau aset, dan dokumen-dokumen kerjasama investasi. Selanjutnya, kesulitan dalam pengelolaan dan pengarsipan dokumen karena banyaknya file yang saling berkaitan serta belum adanya panduan pembaruan dokumen. Selanjutnya, kesulitan menyusun notulensi rapat karena pembahasan berlangsung cepat dan terdapat banyak istilah-istilah teknis. Selanjutnya, kesulitan beradaptasi dengan budaya kerja, sistem operasional, dan etika profesional perusahaan. Nah, itu merupakan hambatan yang praktikan dapatkan selama PKL, dan ini merupakan solusi-solusi yang praktikan kerjakan selama PKL. Yang pertama, mempelajari dokumen investasi, mencari referensi tambahan, berdiskusi dengan pembimbing lapangan, serta membuat catatan istilah-istilah penting. Yang kedua, berkoneksi dengan staf divisi investasi dan membuat alur kerja sederhana sebagai pedoman pembaruan dokumen. Yang ketiga, mencatat poin-poin utama, merekam rapat, menyusun notulensi secara sistematis, dan melakukan konfirmasi kepada pembimbing lapangan. Yang terakhir, membangun komunikasi yang baik, aktif meminta arahan, serta meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab dalam bekerja. Di sini ada pengembangan yang praktikan bisa dapatkan yang pertama bagi dana pensiun Pelindo itu sendiri. Yang pertama yaitu dana pensiun Pelindo disarankan untuk menyusun sistem pengelolaan dokumen yang lebih terstandarisasi melalui pedoman administrasi atau dokumen checklist guna meningkatkan efektivitas pembaruan data. Selain itu, perlu diberikan briefing awal kepada peserta PKL mengenai alur kerja dan sistem administrasi agar proses adaptasi dan pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya, pengembangan bagi prodi pendidikan ekonomi, yaitu dapat terus meningkatkan kualitas pembekalan bagi mahasiswa sebelum melaksanakan praktik kerja lapangan. Pembekalan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada peningkatan kompetensi teknis yang dibutuhkan di dunia kerja.
Oke, di sini ada kesimpulan dan juga saran yang dapat praktikan paparkan. Yang pertama, kesimpulannya yaitu secara keseluruhan pelaksanaan PKL di dana pensiun Pelindo, terutama di divisi investasi, telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu memberikan pengalaman kerja profesional, meningkatkan kompetensi akademik dan praktis, serta mempersiapkan praktikan untuk memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Untuk sarannya, bagi dana pensiun Pelindo, perusahaan diharapkan dapat terus meningkatkan sistem pengelolaan dokumen dan administrasi melalui penyusunan pedoman kerja yang lebih terstruktur. Dan bagi prodi pendidikan ekonomi, program studi diharapkan dapat meningkatkan pembekalan sebelum pelaksanaan PKL itu sendiri, terutama terkait keterampilan administrasi perkantoran, pelaksanaan aset digital, penyusunan laporan profesional, serta pengolahan data menggunakan aplikasi perkantoran. Oke, demikian pemaparan seminar laporan praktik kerja lapangan yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Saparudin Mokhtar selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan dan seluruh pemimpin dan pegawai dana pensiun Pelindo yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan, dan bimbingan selama pelaksanaan PKL berlangsung, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini maupun penyampaian seminar ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu mengharapkan saran dan juga kritik yang membangun demi perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.